Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul dan semoga dalam keadaan sehat. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya mengenai Smart Goal Setting. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Farah Ibtisam Marlin dari Prodi Biologi NK Universitas Negeri Padang. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian cita-cita. Dalam menjalani kehidupan, individu haruslah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Hal ini berguna untuk membuat perilaku kita menjadi terarah. Tujuan di sini bisa kita bagi menjadi dua bagian, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dapat berupa target-target yang mesti kita capai dalam kegiatan yang kita lakukan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan tujuan jangka panjang berupa hal yang harus kita capai dalam masa yang akan datang. Tujuan jangka panjang ini sering dikenal dengan cita-cita. Jadi, apa yang dimaksud cita-cita? Apa yang ingin dicapai secara sadar oleh individu? Mengapa kita harus memiliki cita-cita? Manfaat memiliki cita-cita. Yang pertama, kita dapat memilih jalan hidup kita sendiri. Yang kedua, mengetahui dengan persis arah hidup kita. Yang ketiga, mampu berusaha untuk mewujudkan dan melewati segala hambatan. Cara mencapai cita-cita. Dalam mempersiapkan dan mencapai cita-cita, kita haruslah memiliki perencanaan. Perencanaan yang efektif yang dapat kita buat dikenal sebagai SMART Goal. Apa itu SMART Goal? SMART Goal adalah desain yang dikembangkan yang bertujuan untuk meraih apa yang dicita-citakan. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-based atau time-bound. Mari bahas satu-satu singkatan dari SMART. S. Specific. Suatu target harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Suatu target ditentukan dengan spesial akan memiliki kesempatan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan secara umum dan luas. Kita harus membuat secara detail dan menyeluruh apa yang dicita-citakan. Cita-cita yang kita rencanakan hendaknya mampu menjawab dari 6W, yaitu who, siapa saja orang-orang yang mesti terlibat dalam pencapaian cita-cita. Lalu what, cita-cita harus dijelaskan secara spesifik. Lalu when, kapan-kapan saja waktu yang perlu dipersiapkan dari awal hingga target tersebut dapat dicapai. Misalnya kita ingin menjadi seorang dosen di umur berapa. Lalu where, jika menyangkut tempat, jelaskan tempat-tempat mana saja yang dijelaskan dalam pencapaian cita-cita. Which, tentukan hal-hal yang perlu ada dalam pencapaian cita-cita. Dan yang terakhir adalah why, apa alasan tujuan tersebut harus dicapai. Kenapa kita harus menjadi dosen, kenapa kita harus ke suatu negara itu, dan lain-lain. M. Measurable. Suatu target yang ditentukan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang tepat sehingga dapat melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi pencapaiannya, serta dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang seperlunya. Pengukuran bisa dalam dua bentuk. Yang pertama ada metode kuantitatif, contohnya hasil kerja, uang ditabung, atau uang yang dihasilkan, dan lain-lain. Yang kedua ada metode kualitatif, contohnya testimoni dari klien, survei, dan lain-lain. A. Achievable. Memfokuskan pada seberapa pentingnya cita-cita tersebut dan apa yang perlu dilakukan agar cita-cita tersebut dapat diraih. Selanjutnya R. Relevan. Melihat apakah cita-cita yang diinginkan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Misalkan ketika kita ingin menjadi pilot, tapi kita malah sekolah hukum, sehingga kondisi kita tidak relevan dan perlu ada perubahan. Lalu contoh lainnya, misalkan kita ingin ke suatu negara, misalnya Korea, tetapi kita tidak memulai dari sekarang belajar bahasa Korea, ataupun kita tidak pandai bahasa Inggris sama sekali. Selanjutnya ada T, time bound. Menentukan waktu kapan akan dicapainya cita-cita tersebut. Jika merupakan cita-cita jangka panjang, maka usahakan membuatnya secara detail. Dengan membuat target waktu, membuat kita mengetahui sudah sampai mana progres yang kita miliki dan berapa banyak waktu yang tersisa untuk dapat memulainya. Jadi, harus menetapkan batas waktu dalam mencapai target. Tanpa adanya batas waktu, kita akan bekerja lamban dan tidak ada perasaan urgensi atau mendesak sehingga sangat sulit untuk mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, saya ada video singkat tentang how to success. Yang pertama, kita harus set a goal. Lalu harus bekerja keras.
kita harus berlatih terus. Maka kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Jangan takut. And then you're gonna be success. Sebelum saya menutup presentasi ini, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dinda dengan NIM 2003-2009 dari Prodi Biologi NK Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji. Terkadang kita akan pernah merasa kurang yakin terhadap capaian goal yang sudah kita buat. Pertanyaan saya di sini, bagaimana cara supaya kita tetap konsisten terhadap capaian goal kita? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Diva. Sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya kepada Saudari Farah. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Laura Anissa Dila dari Prodi Teknik Sipil NK. Menurut Farah, bagaimana jika seseorang tidak percaya atas kualitas dirinya dalam mencapai cita-cita? Sedangkan dalam meraih cita-cita diperlukan kepercayaan diri terhadap dari dirinya sendiri. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Laura. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama dari Diva, yaitu terkadang saya merasa kurang yakin untuk bisa mencapai goal yang sudah saya buat. Nah, bagaimana cara supaya kita tetap konsisten dalam menggapai goal kita? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Hal pertama yang harus kita miliki agar tetap konsisten dalam mencapai cita-cita adalah keyakinan. Yang kedua adalah jangan suka menunda-nunda. Yang ketiga, ingat sesuatu yang besar pasti memiliki tantangan yang besar juga. Lalu, jangan biarkan pikiran negatif menguasai diri kita. Dan yang terakhir adalah harus fokus. Begitu jawaban dari saya. Apakah cukup jelas, Diva? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Bagaimana jika seseorang tidak percaya atas kualitas dirinya dalam meraih cita-cita, sedangkan dalam meraih cita-cita diperlukan kepercayaan terhadap kemampuan mencapai cita-cita, walaupun dia tidak memenuhi kriteria faktor untuk meraih cita-cita. Mohon jelaskan. Oke, saya akan menjawab. Seseorang yang tidak percaya diri tidak akan pernah mencapai cita-citanya. Bagaimana mungkin dia akan bergerak maju ketika dia sendiri tidak percaya dengan dirinya? Apapun yang dilakukan, dia akan terus ragu dan berakhir tidak jadi melakukannya. Hal itu tentu sangat berpengaruh dalam meraih cita-cita. Rasa ingin percaya diri sangat penting diperlukan agar kita terus bergerak maju dan tidak takut mencoba. Jika kita tidak percaya diri kepada diri kita sendiri, bagaimana orang akan percaya kepada diri kita? Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti, Laura? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Saudari Farah. Dapat dimengerti. Baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi, langsung saja saya akhiri. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan datang untuk mendengarkan presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.